Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 3 pelaku curanmor di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya berhasil ditangkap. Jajaran unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang terlibat dalam curanmor di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron di Jalan Dr. Susilo Pahoman, Bandar Lampung. Kanit Ranmor Satreskrim Polresta Ibtu Asaidi Jamil membeberkan identitas ketiga tersangka yakni Nuri berusia 22 tahun, Prabowo berusia 21 tahun, dan Wisnu berusia 22 tahun. Ketiga tersangka diamankan sejak Kamis 26 Mei 2022 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Saidi mengatakan, tersangka Nuri melakukan pencurian motor di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya pada Kamis 5 Mei 2022 malam. Komplotan curanmor ini berhasil menggasak 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih. Sebelumnya diberitakan aksi pencurian ini terjadi di wilayah Bandar Lampung. Korban disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Kapolda Metro Jaya. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Tribun Lampung, aksi pencurian tersebut terjadi pada Kamis malam yakni 5 Mei 2022. Pelaku berhasil membawa 1 motor korban dan tetangga korban yang enggan disebutkan namanya membenarkan informasi tersebut. Tetangga korban menyebut mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari warga lainnya. Pasalnya, pasca kejadian, rumah tersebut ramai didatangi oleh warga sekitar. Warga lainnya yang bernama Slamet mengatakan, pelaku kemungkinan masuk ke rumah korban sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, sekira pukul 23:15 waktu Indonesia Barat, dirinya didatangi oleh 3 orang penjaga rumah tersebut. Berita selanjutnya, 4 desa di Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur diterjang angin puting beliung. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya angin puting beliung di 4 desa di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Desa Taman Endah, Desa Taman Fajar, Desa Tegal Yoso, dan Desa Tanjung Kusuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada Jumat 27 Mei 2022 kemarin. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur, Hairun Nada, saat dikonfirmasi pada Sabtu 28 Mei 2022. Ia mengatakan dikarenakan terjadi hujan deras dengan intensitas curah hujan tinggi disertai angin kencang kemarin di Kecamatan Purbolinggo mengakibatkan beberapa rumah warga terdampak di beberapa desa. Ia mengatakan total kerugian dari 4 desa yang terdampak bencana tersebut yakni sebesar 147 juta rupiah. Sesuai dengan pendataan dan jumlah kerugian warga, untuk Dusun 2 Desa Taman Endah, rumah milik warga tertimpa pohon dengan kerugian mencapai 4 juta rupiah. Dusun 3 Desa Taman Fajar, rumah warga rusak dengan kerugian sebesar 3 juta rupiah. Dusun 2 Desa Tegal Yoso, rumah warga tertimpa pohon dan rugi sebesar 10 juta rupiah. Serta Dusun 3 Desa Tanjung Kusuma, rumah yang rusak dengan kerugian mencapai 30 juta rupiah. Dan ada kandang ayam roboh dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Ia mengatakan dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Berita selanjutnya datang dari Bandar Lampung. Puluhan wali kota se-Indonesia wisata bersama di Bandar Lampung.
Puluhan wali kota se-Indonesia secara bersamaan melakukan wisata di Bandar Lampung pada Sabtu 28 Mei 2022. Lembah Hijau dan Puncak Mas menjadi tempat yang mereka tuju dalam kesempatan kali ini. Kegiatan itu diketahui menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-22 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang Bandar Lampung menjadi tuan rumah kegiatannya. Dari pantauan Tribun Lampung, mereka nampak antusias menikmati segala destinasi yang ada. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan kunjungan tempat wisata yang dijadikannya rangkaian kegiatan nasional itu juga sebagai langkah men-trigger atau memantik geliat wisata di kota setempat yang sebelumnya sempat redup akibat pembatasan sosial kala pandemi COVID-19. Selain ke tempat wisata, mereka juga mengunjungi sentra oleh-oleh hasil olahan UMKM di kota setempat, baik berbentuk makanan maupun berbentuk barang. Dari jadwal yang ada, puluhan wali kota yang saat ini ada di Bandar Lampung akan kembali ke daerah kerjanya masing-masing pada esok hari, yakni pada Minggu 29 Mei 2022. Berita selanjutnya. Diduga alami korsleting listrik, sebuah rumah di Bandar Lampung terbakar. Rumah milik Yanuar Syarif berusia 53 tahun di Jalan Kayu Manis, Sepangjaya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung ludes di lahap si jago merah pada Jumat sekira pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Yanuar mengatakan rumahnya kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pasalnya, sebelum kebakaran diawali dengan hujan angin, lalu mati lampu dan begitu listrik hidup, tiba-tiba muncul percikan api. Dikatakannya alat elektronik di dalam rumahnya hampir habis akibat kebakaran tersebut. Kerugian yang diakibatkan dari kebakaran ini diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung, yakni Syamsul Rahman, mengatakan terdapat 25 personil yang dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Rumah panggung yang berada di Sepangjaya itu terbakar tadi selepas hujan dan petugas sigap langsung ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Dari diterimanya informasi kebakaran tersebut pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat dan personil dapat menjinakkan api sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Dengan unit mobil yang dikerahkan sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Saat ditanya dugaan sementara kebakaran tersebut, Syamsul enggan berkomentar karena bukan kewenangannya. Berita selanjutnya, pelaku penjambretan ponsel di 5 lokasi berhasil diamankan. Tim TKP 308 Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat mengamankan seorang pelaku penjambretan. Pelaku berinisial AR berusia 34 tahun, merupakan warga desa Kota Alam, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Diamankan pasca diamuk massa karena ketahuan menjambret ponsel korban di Jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat pada Rabu 25 Mei 2022. AR diteriaki korbannya seusai menarik ponsel merek Vivo Y21 dari tangan korban. Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol Sandi Galih Putra mengatakan pihaknya langsung menuju TKP setelah menerima informasi tersebut. Setelah di TKP, pelaku diamankan dari amukan massa termasuk beserta dengan barang bukti berupa ponsel yang dicurinya. Sandi menjelaskan, peristiwa tersebut berawal saat pelaku mendatangi korban yang sedang menjaga warung bersama anaknya. Ponsel yang sedang dimainkan anak korban ditarik oleh pelaku. Anak korban yang kaget lalu berteriak. Selanjutnya pelaku kabur dengan sepeda motor Vario berwarna merah dengan nomor polisi BE4541KG. Namun warga berhasil mencegat pelaku terlebih lagi setelah sepeda motor yang dikendarai pelaku diserempet mobil yang sedang melintas. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka diketahui aksi pencurian dengan kekerasan modus jambret sebanyak 5 kali telah dilakukan. Penjambretan dilakukan tersangka di wilayah Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran.
Sandi menjelaskan, TKP jambret yang dilakukan tersangka antara lain Sukarame, Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, dan Gedong Tataan. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan di Mapolsek Tanjung Karang Barat, serta dilakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa 1 unit ponsel korban dan 1 unit sepeda motor pelaku. Berita selanjutnya, 1 ekor sapi di Lampung Selatan hilang dicuri. Sapi betina milik Ruslani berusia 45 tahun warga Dusun Sukamandi hilang dari kandangnya yang berada di belakang rumah di Dusun 5 Sukamandi, Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan pada Jumat 27 Mei 2022 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ruslani mengatakan dirinya baru menyadari sapinya hilang saat hendak memberikan makan. Ruslani menduga sapi miliknya tersebut disembelih terlebih dahulu sebelum akhirnya dibawa pencuri yang diduga spesialis maling sapi. Ruslani mengatakan dirinya enggan melaporkan kejadian pencurian hewan ternak miliknya itu ke kepolisian setempat. Karena menurutnya sapi miliknya itu sudah tidak mungkin untuk ditemukan. Kepala Desa Sukamaju Absorohim mengatakan sudah menyarankan korban untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian atau ke Mapolsek Sidomulyo. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya.